Seorang ibu hamil yang hendak melahirkan terpaksa dievakuasi menggunakan tandu karena akses jalan menuju rumah sakit tertutup longsor. Evakuasi ibu hamil pun berjalan dramatis. Tim SAR dan sejumlah warga berusaha mengevakuasi seorang ibu hamil yang hanya bisa pasrah di atas tanduk. Fitrah Ramadhani, wanita asal desa Lonjo Boko ini tengah hamil besar dan hendak menuju rumah sakit untuk bersalin. Namun perjalanan menuju rumah sakit terkendala lantaran sejumlah titik jalan putus karena longsor. Petugas yang mengetahui kondisi Ibu Fitrah langsung berkoordinasi dengan instansi terkait dan mendatangkan ambulans. Sementara jalan poros untuk Malino ini tertutup karena adanya beberapa longsoran yang menyebabkan masuk ke badan jalan dan itu kendaraan tidak bisa lewat di wilayah tersebut. Nah, kebetulan dari arah Tinggi Moncong ini mau ke Makassar, nah itu ada salah satunya itu ada ibu hamil yang butuh percepatan penanganan untuk dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya itu dirujuk dari Tinggi Moncong, dibawalah melalui kita. Putusnya jalan hingga puluhan kilometer ini disebabkan tanah longsor. Pasalnya, hujan yang terus mengguyur Makassar beberapa hari terakhir membuat daya serap tanah tidak bisa menampung lagi air. Petugas terus berupaya membuka jalan Trans Sulawesi yang masih tertutup material longsor dengan menggunakan alat berat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Setelah tertahan selama 5 hari akibat cuaca buruk, ratusan wisatawan yang tengah berlibur di Pulau Karimun Jawa, Jawa Tengah akhirnya dievakuasi menggunakan kapal Pelni KM Kelimutu Selasa malam. Para wisatawan tersebut selanjutnya diturunkan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Kapal Pelni KM Kelimutu bersandar di Pelabuhan Legon Bajak, Karimun Jawa pada Selasa malam. Sebanyak 500 calon penumpang pun menyambut kedatangan kapal Pelni ini dengan penuh sukacita karena akhirnya mereka bisa kembali pulang. KM Kelimutu yang sedianya mengevakuasi para wisatawan yang tertahan akibat cuaca buruk turut dimanfaatkan puluhan warga Karimun Jawa untuk berpergian. Dari 500 penumpang, 459 diantaranya wisatawan, sedangkan 41 penumpang lain yang merupakan warga Karimun Jawa. Sebentar lagi saya akan menaiki kapal untuk dievakuasi menuju Pelabuhan Semarang. Perjalanan dari Karimun Jawa menuju Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dibutuhkan waktu 6 jam. Untuk kondisi wisatawan sendiri terutama yang sempat tertahan di sana itu sejauh ini seperti apa, Pak? Tidak ada masalah sebetulnya, cuman kita khawatirkan kalau justru di sana terlalu lama, nanti logistiknya yang kurang. Sebelumnya ratusan wisatawan di Karimun Jawa tertahan tidak bisa menyeberang sejak Jumat akibat cuaca buruk yang menerjang perairan Laut Jawa. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Satu kapal berisikan ratusan imigran Rohingya terdampar di Aceh. Kapal yang mereka tumpangi kandas di kawasan pantai Ujong Pidi. Kondisi ratusan imigran tersebut lemas setelah berhari-hari terombang-ambing di laut. Sebuah kapal yang berisikan ratusan imigran Rohingya terdampar di kawasan pantai Ujong Pielaweng, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi, Aceh. Usai kapal yang ditumpangi para imigran ini kandas di pantai, mereka melompat dan berenang ke daratan. Warga setempat yang melihat membantu mengevakuasi mereka dari kapal ke darat. Kondisi para imigran tersebut lemas dan dehidrasi karena terombang-ambing di laut. Imigran Rohingya yang terdampar menggunakan satu kapal diperkirakan sekitar 186 orang dan didominasi oleh perempuan. Saking mereka kalau ke sana itu lemas. Ya, lemah. Oh, terus langsung dibawa kemari? Ya, baru dijemput sama masyarakat dibawa ke Menasah di kemarin.
Tahu berapa banyak mereka tadi? Kalau nggak salah mereka tadi 136. Ya, yang perempuan 70. Ya, anak-anak 32 orang. Selanjutnya warga setempat membawa semua imigran Rohingya ke musola untuk dirawat seadanya. Dengan perawatan seadanya dari puskesmas, mereka diberikan cairan infus. Diduga kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan mesin sehingga mereka terombang-ambing di laut lepas. Pemirsa, BMKG meminta masyarakat ekstra waspada menghadapi ancaman cuaca buruk sepanjang akhir tahun 2022. Peningkatan curah hujan terjadi di berbagai wilayah dan berpotensi mengakibatkan banjir serta longsor. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi dilanda hujan deras sepanjang akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023. Menurut BMKG, peningkatan curah hujan ini akibat sejumlah fenomena alam yang terjadi bersamaan, sehingga warga diimbau waspada terhadap potensi bencana banjir, banjir bandang, dan longsor. Terlebih saat ini merupakan masa libur akhir tahun di mana banyak warga bepergian untuk berlibur. Infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan, penguatan gelombang dan juga banjir rob ya. Bahkan saya lihat sendiri di lapangan itu kecepatan arus dapat mencapai 150 cm per detik. Ini sangat mengganggu dalam pelayaran. Dan juga mohon dilakukan penataan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, juga tidak melakukan pemotongan lereng atau penebangan pohon yang tidak terkontrol, serta terus mengakses informasi cuaca dari BMKG melalui berbagai kanal, antara lain melalui aplikasi mobile phone Info BMKG jalur mudik. Kemudian ini pohon-pohon yang rantingnya rapuh, mohon segera dipangkas, tegakan-tegakan yang rapuh mohon segera diperkuat karena angin kencang bisa mencapai 40 knots. Akibat cuaca buruk ini, nelayan di sejumlah kawasan pesisir Pantura, Jawa Tengah juga tidak bisa melaut. Mereka harus memutar cara agar bisa bertahan hidup di masa pancaklik. Cuaca ekstrim yang melanda Indonesia juga ancam wilayah Jabodetabek. Diprediksi akan terjadi hingga tahun 2023. Hujan ekstrim diprediksi akan melanda wilayah ibu kota hingga tanggal 1 Januari 2023 mendatang. Badan Riset dan Inovasi Nasional pun menyebut ada potensi banjir besar yang akan melanda wilayah Jabodetabek. Potensi hujan ekstrim hingga badai ini diprediksi mulai terjadi pada 28 Desember 2022. Bukan tanpa alasan, prediksi badai dan banjir besar ini berdasarkan analisa data dari satelit sistem peringatan dini yang dimiliki BRIN. Badai dahsyat dari laut akan dipindahkan ke darat dengan 2 jalur, yaitu dari barat yang membawa hujan badai dari laut dan dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Akibatnya wilayah Banten, Jakarta, dan Bekasi akan menjadi lokasi sentral yang akan dilanda badai tersebut. Warga Jabodetabek juga diimbau untuk mewaspadai fenomena tol hujan laut dan darat pemicu banjir. Jalan tol hujan ini menjadi jalan bagi badai untuk menimbulkan banjir di wilayah Jabodetabek. Bahkan badai yang akan terjadi diprediksi berlangsung dengan durasi lebih dari 6 jam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau perusahaan di ibu kota ini untuk menerapkan kebijakan work from home guna mengantisipasi potensi cuaca ekstrim. Hal ini membantu para karyawan terhindar dari kemacetan dan bencana di jalan. Kalau WFH kan kita kemarin Pak Isnawaji sudah bagus tuh menyampaikan berita kondisi cuaca dari tanggal 23 sampai 27, nanti mungkin tanggal 30 sampai tanggal 2 itu parsial. Nanti kita himbau kalau tadi ada bencana puting beliung bisa melalui PPID menjelaskan, mengkondisikan masing-masing pihak karyawan swasta untuk bisa work from home, menghindari kemacetan, bencana dan pemborosan lah, kira-kira seperti itu. Ya, cukup masih. Polisi menemukan gerobak pelaku penculikan Malika Anastasia, bocah perempuan berusia 6 tahun di Poncol Senen. Sementara setelah berita tentang aksi penculikan tersebut viral, sopir bajai yang mengantarkan pelaku dan korban penculikan kini trauma dan memilih menganggur. Endang kini memilih hanya berdiam diri di rumah. Ia pun membiarkan bajainya terparkir di pinggir jalan. Sopir bajai ini trauma setelah penumpangnya menjadi berita di sejumlah media massa dalam kasus penculikan. Endang mengaku mengangkut pelaku dan korban penculikan dari Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Setelah sempat mampir ke ITC Mangga 2, pelaku kemudian minta diantarkan ke stasiun kota. Saya jarak pas terjadi itu hampir sebulan deh. Oh, nggak narik? Nggak narik. Kenapa, Pak? Ya nggak ada ngasih. Meski kasusnya sudah 20 hari mandek, polisi menemukan gerobak milik pelaku penculikan di Poncol Senen, Jakarta Pusat. Gerobak ini dijual Rp400.000 kepada seorang pemulung dengan dalih butuh uang untuk membeli seragam sekolah. Herman, ya. Ini sama dengan beberapa keterangan yang kami dapatkan dari orang-orang yang kesehariannya pernah melihat dan mengaku bahwa yang bersangkutan adalah Herman. Ini sedikit berbeda dengan keterangan dari orang tua pelaku yang mengatakan bahwa pelaku atas nama Yudi. Sebelumnya penculikan Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun dengan bajai terekam CCTV rumah warga. Pelaku memiliki 2 nama panggilan, yakni Yudi alias Herman. Pelaku berprofesi sebagai pengumpul barang bekas dan biasa nongkrong di warung kopi yang dijaga ibu korban. Oni, ibu korban, sampai kini terus berjuang mencari anaknya. Menyebarkan foto Malika di sudut-sudut ibu kota pun sudah dilakukan demi mendapatkan anaknya kembali pulang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Saksi ahli hukum pidana Elwi Daniel menyebut bahwa Putri Chandrawati tidak bisa dipidana karena tidak memenuhi unsur pembunuhan berencana. Saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum Verdi Sambo tersebut menegaskan Putri tidak secara aktif turut serta melakukan pembunuhan. Jadi semuanya harus tertuju kepada kehendak yang sama. Ya, ini timbulnya akibat kalau dalam 340 dan 338 hilangnya nyawa orang yang mereka tuju. Jika di dalam fakta persidangan, Prof, jika dalam fakta persidangan ternyata dari pelaku peserta tidak bisa dibuktikan adanya kehendak untuk menimbulkan akibat terhadap delik di antara beberapa pelaku peserta, apa konsekuensinya? Kalau dia tidak memiliki kehendak yang sama untuk menimbulkan akibat dari suatu tindak pidana, tentu dia tidak bisa dikategorikan sebagai medeplejen. Dia tidak bisa dikatakan sebagai telah turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Demikian. Baik. Masih berkaitan dengan peserta-peserta dalam bersama-sama medeplejer ini, Prof. Apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku mensyaratkan satu perbuatan yang aktif, yang memang gerakan secara nyata untuk memenuhi kehendak tersebut, atau dimungkinkan juga yang sifatnya adalah pembiaran atau sifatnya pasif? Mohon penjelasan dari ahli. Dalam berbagai literatur yang saya baca,
Ya, di situ dijelaskan bahwa kerjasama itu harus ditunjukkan dengan adanya kerjasama fisik secara aktif. Berarti dalam arti kata masing-masing pihak itu harus berperan secara aktif untuk bisa disebut sebagai turut. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin meresmikan secara serentak 6 pusat layanan usaha terpadu koperasi dan UMKM yang tersebar di berbagai kabupaten di Indonesia. Kehadiran layanan terpadu diharapkan menjadi akselerator UMKM yang selama ini ikut menggerakkan ekonomi di setiap daerah. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin meresmikan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM atau PLUTKA UMKM di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Peresmian ini juga bersamaan dengan peresmian Pusat Layanan Usaha Terpadu di 5 daerah lainnya, yakni Purworejo, Maros, Dairi, Kendari, dan Buleleng. Wapres didampingi Menkop UKM Teten Mas Duki dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Semarang. Ma'ruf Amin mengatakan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM memiliki posisi strategis sebagai pengembangan semangat kewirausahaan. PLUT ini merupakan lembaga yang akan bisa membesarkan dan mengantarkan, melahirkan para pelaku usaha ini, para hamzah wasal ini, ya, sehingga ekonomi kita akan lebih berjaya ke depan. Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mendampingi Wapres memamerkan komitmen Provinsi Jateng dalam memfasilitasi pelaku UMKM. Di antaranya lewat Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM dan Heterospace. Saat ini Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki 11 pusat layanan usaha terpadu koperasi dan UMKM. Laporkan sampai dengan saat ini jumlah sektor usaha yang ada di Jawa Tengah itu kurang lebih 4,2 juta unit. Cukup besar. Dan dari semua itu, usaha mikro ternyata ini menempati porsi yang paling besar. Itu 3,77, artinya 90,48%. Ini kecil semuanya. Kalau kita ingin bicara bagaimana ketahanan ekonomi, ternyata yang kecil-kecil ini sangat mandiri. Keberadaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM diharapkan bisa membantu pelaku usaha untuk maju dan berkembang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kader Partai Perindo di daerah secara konsisten turun ke masyarakat. Seperti di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, partai pimpinan Haritanu Sudibyo itu akan merancang program mengatasi kelangkaan pupuk cair yang dialami para petani di Ponorogo. Kelangkaan pupuk cair menjadi masalah yang masih menghantui petani di Kabupaten Ponorogo. Dalam konsolidasi pemenangan pemilu yang digelar di kantor DPD Partai Perindo Ponorogo, Partai Perindo menjawab persoalan kelangkaan pupuk dan mahalnya harga pupuk di pasaran yang dihadapi petani. Pupuk langka, ini memang jadi permasalahan krusial dan kita Perindo mencoba untuk menyelami itu dengan cara kita sendiri membuat POC. Jadi untuk kimia sudah mulai kita tinggalkan karena kita siapkan untuk POC, nanti Perindo akan membagikan atau subsidi lah terhadap mereka. Sementara itu, DPD Partai Perindo Kabupaten Goa menggelar muskerda untuk persiapan menghadapi pemilu 2024. Semua kabupaten kita akan lakukan karena ini adalah bagian dari konsolidasi pemenangan pemilu yang insya Allah di bulan Januari kita akan kerucutkan dalam musyawarah kerja wilayah. Segera adakan konsolidasi, mudah-mudahan kita bisa terisi 4 ada bisa menjadi 7 di semua dapil. Itu adalah target mungkin yang dimasukkan oleh Perindo. Partai Perindo optimis bisa mengantarkan kadernya duduk sebagai anggota legislatif. Partai nomor urut 16 ini menargetkan 60 kursi DPR RI dalam pemilu 2024 nanti. Tim Liputan iNews melaporkan.